Assalamualaikum. Halo sahabat, ketemu lagi nih dengan Bang Petruk, orang ganteng sekampung Tumaritis. Untuk menemani kegabutan kalian, kali ini dalam seri Ensiklopedia Misteri, Aye akan membawakan judul Wewe Gombel. Oh iye, sebelum mulai jangan lupa ye untuk klik subscribe, like, dan komen. Makasih ye. Artikel dalam ensiklopedia misteri ini diambil di berbagai artikel dalam website ataupun buku dan majalah dan bukan merupakan pengalaman pribadi. Jadi jangan dibawa serius sih. Adapun video ini dibuat hanya untuk hiburan semata aja kok. Hihihi. Ya udah dah, yuk kita mulai aja. Wewe Gombel atau juga nenek gombel dalam tradisi Jawa berarti roh jahat atau hantu yang suka menculik anak-anak, tetapi konon tidak mencelakainya. Adapun anak yang diculik biasanya anak-anak yang ditelantarkan dan diabaikan oleh orang tuanya. Wewe Gombel biasanya akan menakut-nakuti orang tua si anak atas sikap dan perlakuan kepada anaknya sampai mereka sadar. Dalam periode ini, Wewe Gombel akan memomong anak yang diculiknya dengan memberinya makan kotoran manusia yang diubahnya jadi makanan enak. Nah, bila mereka telah sadar, maksudnya orang tua tersebut sadar atas kesalahannya, maka Wewe Gombel pun akan mengembalikannya. Wah, ternyata Wewe Gombel itu ada niat baik ye terhadap orang tua yang suka menelantarkan anaknya. Ciri-ciri fisik Wewe Gombel. Konon mitosnya ciri fisik Wewe Gombel tersebut telanjang bulat dengan wajah yang amat menyeramkan serta rambut yang sangat panjang, acak-acakan dan mempunyai tetek yang besar. Wewe Gombel punya watak jahil karena sering menculik anak-anak kecil dan juga sering menyembunyikannya di antara pepohonan. Konon juga Wewe Gombel dapat berubah wujud menjadi siapa aja untuk mengelabui anak-anak yang mau diculiknya. Hihi, serem juga ye. Tapi itu mitos ye. Entah betul apa kagak yang buat animasi ini nggak punya pengalaman kayak gitu sih. Diceritakan dahulu kala bahwa Wewe Gombel atau juga di tempat lain sering disebut Kalong Wewe, konon dulunya adalah seorang wanita yang mati bunuh diri di sebuah pohon di kawasan Bukit Gombel, Semarang. Diceritakan pada waktu itu ada sepasang suami istri yang hidup di Bukit Gombel. Namun setelah sekian lama menikah, si istri tersebut belum kunjung dikaruniai keturunan, sehingga membuat sang suami sering marah-marah. Karena diliputi kekecewaan terhadap istrinya, sang suami itu pun berselingkuh dengan wanita lain, sehingga wanita itu hamil. Suatu hari, sang istri pun mengetahui perselingkuhan suaminya, sehingga sang suami itu pun dibunuhnya. Wadidaw, jangan diikutin ya sahabat, sebab membunuh orang termasuk dosa besar dan dilarang oleh agama dan juga oleh pemerintah kita. Oke, kita lanjutkan cerita itu ye. Nah, warga Gombel pun mengetahui hal tersebut, maka wanita itu pun dikejar-kejar agar bertanggung jawab atas tindakan membunuh suaminya. Tak kuasa bertahan dan menjaga harga dirinya sebagai istri, perempuan itu pun akhirnya bunuh diri. Waduh, jangan diikutin juga nih perbuatan kayak gini sahabat. Sebab membunuh diri itu juga perbuatan yang dilaknat oleh agama dan tidak diterima oleh Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga jiwanya akan dimasukkan ke dalam neraka nantinya. Nih, Aye bacain ayatnya ye. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Dan barang siapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, maka kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Quran Surat An-Nisa ayat 29-30. Tuh, serem.
Oke, kita lanjut nih sahabat. Sang istri pun menjadi arwah yang gentayangan dan menuntut balas terhadap wanita yang diselingkuhin suaminya itu. Karena panik, wanita yang diselingkuhin itu pun melarikan diri dari desa ke desa. Arwah itu pun mencari wanita tersebut ke sana kemari hingga wanita tersebut melahirkan. Ketika anak tersebut beranjak dewasa, arwah sang istri itu pun menemukannya ketika sedang bermain menjelang maghrib. Lalu seketika itu pun arwah itu menculiknya sebagai bentuk balas dendamnya. Karena anak itu tak kunjung pulang ke rumah, wanita yang diselingkuhin suaminya itu mencari ke sana kemari, namun tidak menemukannya. Lambat laun karena tidak juga menemukan anaknya, wanita itu pun menjadi gila. Hihihi. Konon kabarnya jika ada anak yang diculik wewe gombel, biasanya si anak tersebut akan diberi makan kotoran manusia. Kotoran itu diubahnya menjadi terlihat seperti makanan lezat yang paling dia sukain. Tujuannya memberikan kotoran manusia tersebut adalah agar anak yang diculik tersebut menjadi bisu, supaya tidak bisa menceritakan apa yang telah dia alamin ke orang lain. Serem juga ya. Biasanya untuk dapat menemukan anak yang diculik wewe gombel itu, keluarganya harus berkeliling dan menyembunyikan bunyi-bunyian dari peralatan dapur seperti panci, wajan, sendok, gelas, ember, dan lain-lainnya. Wah, sekalian jualan alat dapur aja kali ya. Hehehe. Bunyi-bunyian itu sebagai musik untuk mengiringi nyanyian dengan syair statis namun ritmis. Blek blek ting, blek blek ting. Lalu menyebut nama anak yang hilang tersebut. Misalnya nih ye, adek aye nih yang diculik wewe gombel si Bagong. Jadi nyanyiannya begini. Blek blek ting, Bagong metuwo. Blek blek ting, Bagong metuwo. Yang artinya blek blek ting, Bagong keluarlah. Gitu. Nyanyian itu menjadi sebuah mantra mengelilingi kampung, sehingga nantinya anak yang diculik wewe gombel tersebut akan muncul dengan sendirinya. Oke, kita kembali ke cerita mitos itu ye. Lanjut. Cerita yang tadi aye bawain konon terjadi di Bukit Gombel di daerah Semarang. Sehingga sampai kini hantu itu disebut wewe gombel. Padahal penamaan Bukit Gombel menurut warga sekitar diambil dari operasi militer di masa kolonialisme dan tidak ada hubungannya dengan sosok wewe gombel loh sahabat. Hihihi. Ada fakta menarik nih yang perlu diketahui sahabat perihal wewe gombel, yaitu dahulu konon menurut cerita dari para kakek dan nenek-nenek kita, mitos wewe gombel tersebut dibuat untuk menakut-nakuti anak-anak agar mereka tidak berkeliaran di waktu malam hari. Sebab dulu sekali banyak di kampung-kampung yang belum dialiri listrik, jadi keadaannya pun menjadi gelap gulita dan amat berbahaya bagi anak-anak karena hewan buas seperti macan, anjing hutan, dan lain-lain mungkin bisa memasuki kawasan perkampungan dalam kegelapan malam tersebut. Oleh karena itu, cerita wewe gombel diciptakan oleh para warga untuk menyelamatkan anak-anak dari ancaman tersebut. Wewe gombel juga diceritakan selain wanita, biasanya digambarkan juga dengan sosok nenek-nenek keriput dengan tetek yang terlihat panjang dan menggantung. Nama wewe gombel dengan penggambaran umum seperti yang tertulis di atas mungkin juga bukan sekedar isapan jempol belaka sahabat. Ada suatu analisa nih sahabat dari seseorang pakar bahwasanya cerita itu diciptakan untuk mengantisipasi tindakan yang mengundang kebiasaan-kebiasaan buruk yang berpotensi melanggar aturan di perkampungan. Misalnya aja mengantisipasi anak-anak yang bermain di luar rumah setelah maghrib agar mereka dapat belajar di malam hari atau berkumpul bersama keluarga-keluarganya. Nah ini nih yang bener. Tapi sayangnya ye, nakut-nakutinya pakai cerita serem. Hehehe. Ya mungkin karena anak-anak itu susah dibilangin kali ye.
Jadi dibuatin deh cerita-cerita serem. Jadi begitu ye sahabat cerita dari mitos wewe gombel tersebut. Terlepas dari benar atau tidaknya itu dikembalikan kepada sahabat. Semoga cerita ini dapat menghibur kalian. Kurang lebihnya Aye mohon maaf dan semoga hari-hari sahabat penuh kebahagiaan. Aye undur diri dulu ye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.